Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja, sehat walafiat. Hari ini Ibu akan memaparkan materi mengenai konsep budaya Nusantara. Baiklah, kita akan masuk kepada materi. Perhatikan slide berikut ini. Konsep budaya Nusantara meliputi pengertian budaya Nusantara dan ciri-ciri umum tentang budaya Nusantara. Kompetensi dasar yang akan kalian capai pada mata pelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian budaya Nusantara dan menjelaskan ciri-ciri umum budaya Nusantara, yang mana tujuannya kalian dapat memahami konsep budaya dan ciri umum budaya secara mandiri maupun berkelompok. Setelah kalian mengetahui kompetensi dasar dan tujuan dalam pembelajaran ini, kita masuk pada pembahasan mengenai pengertian budaya. Budaya sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu budahaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti kala. Dalam bahasa Inggris, budaya disebut dengan istilah kultur. Kata kultur berasal dari bahasa Latin yaitu color, yang artinya mengolah atau mengerjakan dalam konteks mengolah tanah atau bertani. Kultur juga diartikan sebagai usaha manusia untuk mengolah alam. Sehingga budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri budaya Nusantara. Meliputi 4 hal. Yang pertama adalah terdapatnya peninggalan sejarah. Yang kedua, adanya unsur kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, terdapat bahasa serta seni khas dari daerah yang dianut oleh penduduk yang berdiam dan hidup dalam daerah tersebut, terdiri dari unsur kebudayaan asli dan kebudayaan tradisional. Yang keempat, memiliki adat dan istiadat serta kebudayaan yang bersifat kedaerahan. Ciri-ciri budaya Nusantara yang meliputi peninggalan sejarah dapat dilihat dari tulisan yang berupa prasasti dan naskah kuno. Sementara yang dilihat dari bangunan berupa candi, benteng, masjid, istana atau keraton, makam, monumen, gedung museum, dan situs. Dilihat dari benda-benda, peninggalan sejarah bisa dilihat pada fosil-fosil, artefak, arca, dan patung. Sementara untuk karya seni dapat dilihat dari tari, cerita rakyat, lagu daerah, seni pertunjukan, dan adat istiadat. Untuk unsur kepercayaan masyarakat dapat kita lihat dari tempat acara keagamaan yang dilakukan, saat-saat upacara keagamaan dijalankan, benda-benda dan alat-alat upacara, serta orang-orang yang melakukan dan memimpin upacara. Ciri-ciri budaya Nusantara selanjutnya yaitu bahasa, adat istiadat, dan seni khas daerah. Setiap daerah di Indonesia mempunyai kebudayaan masing-masing dan menjadi ciri khas tersendiri dengan beragam kebudayaan dan kesenian yang banyak jumlahnya. Contohnya di Kalimantan Timur, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Banjar. Disebut bahasa Banjar Samarinda
Penyebaran bahasa Banjar ke Kalimantan Timur karena besarnya jumlah perantau suku Banjar asal Kalimantan Selatan sejak masa kolonial Belanda, sehingga bahasa Banjar digunakan sebagai bahasa sehari-hari khususnya di kota Samarinda dan kota Balikpapan. Untuk seni khas daerah Kalimantan Timur ada lagu daerah, salah satunya yaitu Burung Enggang dan Samarinda Kota Tepian. Musik yang digunakan adalah musik pingkilan, tarian adalah tarian gantar, senjata tradisional adalah mandau. Sementara adat istiadat yang ada di Kalimantan Timur yaitu upacara adat kematian yang ada pada suku Dayak Benuang yaitu Kungkai, kemudian perkawinan dari suku Dayak Benuang yang disebut Ngompong, serta acara tolak bala atau hajatan dari suku Dayak disebut Nuak. Setelah mengetahui pengertian seni budaya atau budaya Nusantara dan ciri-ciri budaya Nusantara, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa fungsi kebudayaan adalah untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap kalau akan berhubungan dengan orang lain di dalam menjalankan kehidupannya. Kebudayaan juga berfungsi sebagai suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompok, wadah untuk menyatukan perasaan-perasaan dan kehidupan lainnya, sebagai pembimbing kehidupan manusia dan pembeda antar manusia dan binatang. Setelah Anda memahami tentang pengertian budaya Nusantara dan ciri-ciri budaya Nusantara, silahkan kerjakan tugas di bawah ini. Terima kasih telah menyimak dan cermati video ini. Pelajari materi dengan seksama. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya langsung kepada Ibu melalui kolom komentar di Google Classroom, atau kalian juga dapat mengirimkan pesan pribadi melalui WhatsApp. Selamat belajar, semoga sukses.